Injil yang merubah hidup kita, bukan grace. Injil itu adalah berita. Dan di dalam Injil tersebut ada dua berita, kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik itu orang-orang yang menerima dan percaya, kabar buruk untuk orang-orang yang menolak. Artinya, di sekolah kita tahu dunia ini adalah umurnya sudah jutaan tahun, bahkan sudah miliaran tahun. Orang ngomong soal dinosaurus, ngomongin jutaan atau miliaran tahun, saya nggak tahu. Itu yang diajarkan di sekolah ya, tentang yang namanya evolusi, jutaan tahun. Manusia itu berasal dari amuba, berasal dari satu sel, berkembang, akhirnya menjadi manusia. Kalau kita percaya seperti itu akan merusak iman kita. Tuhan menjadikan dunia ini baru 6.000 tahun. Adam hidup di dunia ini, hari dia keluar dari Firdaus sampai hari ini, itu baru 6.000 tahun, bukannya jutaan tahun. Dan setelah Adam jatuh dalam dosa, 1.500 tahun kemudian kurang lebih, itu terjadi yang namanya air bah. Jadi dari air bah sampai ke hari ini, itu cuma kurang lebih 4.500 tahun. Jadi kalau kita percaya dunia ini adalah jutaan tahun, kalau kita percaya manusia ini berevolusi jutaan tahun, iman kalian akan hancur. Tuhan Yesus datang, yaitu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Berarti setelah air bah, Tuhan Yesus datang dan mengabarkan kerajaan Allah sudah dekat. Itu benar-benar dekat sekali. Dan dia mengabarkan satu Injil lagi, tentang dunia ini akan dihancurkan. Dunia ini tidak dapat diperbaiki. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, tidak ada namanya rencana Allah untuk memperbaiki dunia ini, tidak ada. Semua dihancurkan. Kenapa Tuhan terjadi air bah? Cuman diselamatkan, ada cuma keluarga Nuh doang. Karena ke satu keluarga Nuh doang yang mau menerima, yang lain nggak mau menerima. Itu ke satu. Dan kedua adalah Tuhan menjanjikan yang namanya keselamatan, bukan di dunia ini. Dengan yang namanya nanti ada pembaruan dunia yang baru. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau kalian menanti-nantikan perbaikan dunia ini, pikiran kalian nanti akan selalu di dunia ini, dan kalian tidak akan mau melepaskan dunia ini. Emosi manusia di zaman akhir akan semakin yang namanya tidak ada namanya kasih, tidak ada yang namanya mengalah. Semuanya mementingkan diri sendiri. Dunia ini semakin hancur. Cuman hanya ada satu pengharapan, yaitu cuman hanya pengharapan di dalam Tuhan Yesus kita bisa selamat. Tuhan katakan, aku telah memberikan kalian kebun anggur. Ada kebun anggur yang kalian mesti urus. Kebun anggur tersebut Tuhan akan minta hasilnya. Hidup kalian di dunia ini bukan untuk menyerah. Biar motivasi saya untuk ke surga itu bukan give up di dunia ini. Kenapa sekarang saya lagi mengajarkan kabar buruk? Rencana Tuhan itu bukan berjuta-juta tahun di dunia ini. Sesulit-sulit kita di dunia ini, itu pendek sekali. Dan sekali lagi penghakiman Tuhan baru kurang lebih 4.500 tahun yang lalu air bah terjadi, dunia ini habis. Kalau saya katakan ini adalah 1.500 tahun ada air bah, 1.000 tahun kemudian adalah Sodom dan Gomora, dan mungkin 1.000 tahun kemudian adalah Niniwe. Begitu banyak Tuhan memberikan pola-pola yang namanya adalah kabar buruk kehancuran dunia ini. Tuhan katakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan, semua habis dan bangunan ini akan dihancurkan. Kalau kalian gak bisa menerima berita buruk ini, tidak mengerti berita buruk ini bagaimana cara menerimanya, kalian akan mengatakan tidak ada namanya penghukuman. Orang berpesta pora. Kejadian akhir zaman seperti Sodom dan Gomora, seperti air bah dan seperti di Aceh tsunami. Gak ada yang nyangka Tuhan menanti-nantikan kebun anggur ini berbuah. Kalau kita mengatakan hidup saya ini adalah milik saya sendiri, kalian akan gak ingat. Tiba-tiba air bah tersebut datang dan kalian tidak mempersiapkan diri. Bahwa kalian tidak mengerti cara kerja Tuhan. Kalian menganggap remeh. Kalau kita katakan perjamuan yang pertama dan perjamuan yang kedua, perjamuan yang pertama di kitab Matius itu untuk orang-orang Israel, dan perjamuan yang kedua itu di kitab Lukas, itu dua-duanya respon orang-orang di perjamuan yang pertama, di perjamuan kedua, itu ignorant. Pada waktu Tuhan ajak mereka untuk ke perjamuan, mereka mengira kapan aja saya bisa datang ke perjamuan tersebut. Makanya mereka katakan nanti aja. Orang Israel dihukum gak sama Tuhan? Dihukum. Yang kedua, kita adalah bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah tidak marah lagi. Di perjamuan yang kedua apa yang terjadi? Sama persis. Di perjamuan yang kedua yaitu untuk perjamuan orang-orang yang merasa dirinya Kristen. Mereka mengira besok bisa datang. Mereka mengira bulan depan mereka bisa datang. Dan apa yang terjadi? Di akhir perkataan tersebut Tuhan katakan,
orang yang diundang tersebut, tidak ada satu orang pun yang akan menikmati perjamuan yang Tuhan. Mereka mengira saya nggak perlu exciting di dalam Tuhan. Pada waktu dunia mengatakan jangan fanatik, dan apa yang terjadi, kita menjadi dingin sama seperti dunia. Dan kita tidak menanti-nantikan Tuhan lagi. Kenapa? Karena orang dunia pun tidak menanti-nantikan Tuhan. Pesan kita adalah kita mengerti Injil ini adalah kabar baik dan kabar buruk. Kalau kalian hanya melihat kabar baiknya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan akan mencukupkan kita semua. Yes, itu benar. Karena kita mencari Allah untuk kebutuhan kita saja. Pada waktu kita punya pikiran bahwa Allah seperti itu, pada waktu sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita sudah tidak ingat Tuhan lagi.